Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kita untuk tema-tema atau topik-topik kaitannya dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke, teman-teman yang berbahagia, pada sesi kali ini kita akan mengulas terkait dengan penyusunan silabus kurikulum 2013. Nah, pada sesi kali ini nanti kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Silabus itu sebenarnya apa? Kemudian yang kedua adalah dasarnya. Ketika kita merancang silabus, mungkin kita menemukan perbedaan format yang ada. Nah, ketika kita membuat silabus yang kita buat ini, ada enggak sih dasar yang bisa kita jadikan sebagai rujukan? Itu nanti akan kita juga bahas. Kemudian yang ketiga adalah komponen. Apa saja komponen yang harus ada di dalam silabus? Jadi komponen-komponen yang barangkali nanti menjadi komponen wajib. Nah, gitu ya kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah format silabus. Oke, itu nanti barangkali menjadi topik yang terakhir. Pertama kita mulai dari pengertian. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Itu yang perlu kita pahami tentang silabus. Artinya, ketika kita mengajar satu mata pelajaran tertentu, maka kita harus membuat satu perencanaan dalam kegiatan pembelajaran. Nanti di pertemuan pertama, materinya apa, kemudian alokasi waktunya berapa, kemudian dengan bagaimana materi ini saya sampaikan, bagaimana cara menilai materi ini dan seterusnya. Itu nanti kaitannya dengan perencanaan-perencanaan yang kita buat tersebut, itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah silabus. Kemudian silabus ini dikembangkan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Jadi ini silabus yang kita buat ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan juga standar isi. Tidak boleh kita membuat secara asal-asalan, sehingga kita nanti akan jelas alat ukurnya, materinya apa, kemudian bagaimana cara saya menyampaikan, kemudian target dari siswa itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian kita perhatikan dalam membuat silabus ini. Oke, yang kedua adalah dasar. Adapun yang menjadi dasar dalam penyusunan silabus ini adalah yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi untuk peraturan yang pertama ini menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi setiap mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran bisa merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 ini. Baik mata pelajaran agama ataupun mata pelajaran yang lain. Misalnya kita mengajar PAI di sekolah, maka kita bisa merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Misalnya kita mengajar sosiologi, kita bisa mengajar pada peraturan menteri ini. Oke ya, itu terkait dengan dasar yang pertama. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah. Jadi kalau teman-teman mengajar pendidikan agama Islam di madrasah, baik di madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah, nanti kita bisa merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 183 ini. Nah, apakah dari kedua kebijakan ini berbeda? Saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua kebijakan ini ketika membahas tentang silabus ya. Oke ya, jadi nanti kalau teman-teman bisa bandingkan, misalnya teman-teman mau mencoba membandingkan dari kedua kebijakan ini silahkan, tapi menurut saya sejauh yang sudah saya kaji terkait dengan pembahasan silabus itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah komponen. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa silabus adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Oleh karena itu, setidaknya silabus memiliki 9 komponen. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Nah, untuk identitas mata pelajaran ini berlaku untuk SMP, MTS,
SMP LB, paket B, SMA, MA, SMA LB, SMK, MAK ataupun paket C. Nah, nanti yang SD, bagaimana kalau teman-teman mengajar mata pelajaran pendidikan agama, nanti teman-teman sebenarnya bisa menggunakan ini, atau nanti dalam apa namanya, silabus yang ada di SD itu nanti mata pelajaran di SD itu biasanya kan tema subtema itu nanti yang bisa dimasukkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah identitas sekolah. Identitas sekolah di sini meliputi nama satuan pendidikan dan juga kelas. Saya ulangi, di identitas sekolah ini nanti memasukkan nama satuan pendidikan, misalnya SMA 1 apa. Kemudian selain nama satuan pendidikan juga memasukkan kelas berapa gitu ya. Itu untuk identitas sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini apa? Kompetensi inti ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang nantinya harus dipelajari oleh peserta didik untuk satu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Ya, nanti untuk pembahasan kompetensi inti sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian komponen yang keempat adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini adalah kemampuan spesifik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran tertentu. Misalnya kita membahas tentang mengajarkan tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA misalnya. Maka nanti kompetensi itu terkait dengan pendidikan agama Islam. Misalnya membaca surat Al-Hujurat misalnya, menulis dan sebagainya, atau memiliki pengetahuan tentang surat Al-Hujurat misalnya, itu kaitannya dengan kompetensi dasar. Kemudian yang kelima adalah materi pokok. Nah, materi pokok di sini nanti memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Jadi materi pokok itu apa saja yang harus ada ketika kita merumuskan materi pokok di sini? Pertama, dia mencakup fakta. Yang kedua, dia mencakup konsep, prinsip, dan juga prosedur yang relevan. Ya, dan kemudian ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Itu apa namanya? Materi pokok. Tetapi kalau kita mengajar di SD misalnya, kita bandingkan dengan silabus yang ada di SD, nanti di silabus yang ada di SD itu ada tema, gitu ya, ada tema-tema, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 dan seterusnya. Oke ya, itu barangkali sedikit perbedaan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran atau di situ saya tuliskan pembelajaran. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kalau kita nanti membuat silabus, kita harus memasukkan kegiatan pembelajarannya. Ya. Nah, isinya apa saja kegiatan pembelajaran itu? Nanti coba kita simulasi kita lihat di formatnya ya. Kemudian penilaian. Penilaian di sini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar pada peserta didik. Itulah yang kita maksud dengan penilaian dalam konteks ini. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu ini harus sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun. Jadi misalnya kalau nanti di silabus itu kan sebelum kita membuat silabus kan kita harus sudah membuat program tahunan dan juga sudah membuat program semesteran. Maka nanti alokasi waktu yang kita tuliskan di silabus itu kita harus mengacu pada alokasi waktu yang sudah kita buat sebelumnya yang ada di Promes ataupun yang ada di Prota itu kan nanti sama. Tapi nanti lebih detail kan ada di Promes. Nanti misalnya KD nomor 3.1 di Promes itu kan terlihat dia berapa jam pelajaran. Maka nanti di silabus itu kita tuliskan. Kemudian yang terakhir adalah komponen sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini bisa kita masukkan buku, baik media yang berupa cetak ataupun yang elektronik, kemudian pemanfaatan alam sekitar, ataupun sumber belajar lain yang relevan. Jadi sumber belajar nanti di di topik berikutnya ketika kita membahas tentang sumber belajar nanti apa saja yang bisa masuk ke dalam kategori sumber belajar? Apakah hanya buku? Ternyata tidak.
kita bisa memasukkan alam yang ada di sekeliling kita. Tentu disesuaikan dengan materi yang ingin kita ajarkan. Oke ya, itu kaitannya dengan komponen yang ada di dalam silabus. Kemudian yang terakhir adalah format. Bagaimana format silabus itu? Nah, di sini yang sudah saya sampaikan, misalnya ini satuan pendidikannya ya. Jadi komponen yang pertama itu adalah satuan pendidikan ya. Di sini identitas mata pelajaran, kemudian juga identitas sekolah ya. Identitas sekolahnya apa ini? Misalnya SMA Negeri 1 Burah, misalnya saya ambil contoh. Kemudian di situ juga yang dimaksud dengan identitas sekolah itu mencakup nama satuan pendidikan dan juga kelas. Maka di sini saya sebutkan kelas berapa? Kelas 10 misalnya. Kemudian berikutnya adalah identitas mata pelajaran. Kita tuliskan mata pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam, misalnya contohnya seperti itu. Nah, kemudian di situ adalah selanjutnya komponen yang berikutnya adalah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini kita sebutkan misalnya ini ada KI1 apa gitu ya. Di sini sudah saya contohkan KI1 itu nanti silakan deskripsinya dimasukkan. KI2 deskripsinya apa, KI3 deskripsinya apa, KI4 deskripsinya apa. Itu nanti silakan teman-teman masukkan. Nah, kemudian untuk formatnya terkait dengan komponen yang tadi sudah kita bahas adalah yang pertama kompetensi dasar. Nah, nanti di kompetensi dasar ini kita masukkan. Nah, untuk kompetensi dasar itu kan kita tidak membuat ya, kita tinggal mengambil, kita tinggal misalnya kalau teman-teman mengajar di madrasah, maka kita tinggal kembali kepada KMA 183. Di situ sudah ada kompetensi dasarnya apa saja. Nah, nanti kita tinggal masukkan. Begitu juga dengan kompetensi inti tadi ya. Kemudian materi pokok. Jadi bagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa materi pokok di sini memuat fakta, konsep, prinsip dan juga prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Itu ya kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya untuk penilaian. Nah, penilaian di sini kita isikan bagaimana. Nanti di penilaian ini ya kita sesuaikan. Di penilaian ini nanti kan di kompetensi dasar itu kan KI1, KI2, KI3, KI4 ya. Sorry, KD1, KD2, KD3, KD4. Kalau teman-teman mengajar PAI, itu kan nanti dia muncul semua. Atau teman-teman untuk yang teman-teman yang mengajar sosiologi kan tidak memunculkan KI1 dan KI2, cukup KI3 dan KI4-nya nanti yang teman-teman masukkan. Kok KIKD ya. Nanti itu yang teman-teman fokuskan. Kenapa? Karena untuk penilaian aspek sikap itu yang utama menjadi tugasnya guru pendidikan agama dan juga guru pendidikan kewarganegaraan. Itu yang memiliki tanggung jawab untuk pengisian penilaian. Tetapi nanti tidak ada salahnya kalau teman-teman mau memasukkan itu. Nah, khusus teman-teman yang mengajar pendidikan agama misalnya, maka penilaian di sini nanti kan lengkap ya, karena kompetensi dasarnya kan juga muncul semua. Aspek sikap ada, aspek pengetahuan ada, kemudian aspek keterampilan ada. Dan nanti untuk aspek sikap itu bagaimana cara saya melakukan penilaian, misalnya melalui pengamatan, misalnya melalui evaluasi diri, misalnya penilaian antar teman, misalnya itu bagian dari penilaian untuk aspek sikap. Kemudian untuk aspek pengetahuan, nah ini yang KD3 itu nanti bisa kita melakukan tes, misalnya tes tulis atau tes lisan, itu bagian dari penilaian. Kemudian untuk yang keterampilan nanti bisa kita menggunakan portofolio atau misalnya praktek misalnya. Nah, itu nanti bagian dari penilaian untuk kompetensi dasar atau KD keterampilan atau KD4. Oke ya, kemudian alokasi waktu. Nah, alokasi waktu di sini sekali lagi kita harus sesuaikan dengan yang sudah kita buat di Promes. Jadi di Promes itu kan sudah ada perinciannya. Nanti kita sesuaikan. KD 3.1 itu berapa jam pelajaran nanti kita masukkan. Kemudian yang terakhir adalah sumber belajar. Nah, sekali lagi sumber belajar di sini kita tidak hanya terpaku pada buku saja, tapi kita bisa memanfaatkan berbagai hal. Misalnya kalau teman-teman mengajar PAI, misalnya nanti ada materi tentang jual beli, misalnya aspek fikih atau teman-teman mengajar fikih, ada jual beli misalnya. Teman-teman bisa memanfaatkan pasar misalnya, maka teman-teman tulis saja. Kemudian misalnya teman-teman yang mengajar sejarah misalnya, nanti untuk materi tertentu siswanya kita ajak
ke museum misalnya, itu kan bagian dari sumber belajar. Nah, tetapi nanti sekali lagi konsep pembelajarannya harus jelas. Ketika saya menggunakan sumber belajar ini nanti bagaimana kegiatan pembelajarannya dan seterusnya. Oke ya, itu terkait dengan materi kita kali ini, yakni menyusun silabus. Oke ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bisa teman-teman sampaikan yang ada di e-learning ya. Di situ sudah ada forum diskusi, nanti bisa kita diskusikan di sana. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.